Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem inventory stok. Pada halaman pertama itu pengguna memasukkan username dan password untuk melakukan login. Pada tampilan awal pengguna berada pada halaman dashboard, dan di sebelah kanan ada tombol untuk menampilkan beberapa tombol seperti lihat profil, aktivitas, kemudian master data, grafik penjualan produk, HPP penjualan produk, daftar pengguna, dan tombol logout. Dan di sebelah kiri ada untuk menampilkan stok, kemudian proses produksi, finishing koko, upah produksi, transaksi pembelian bahan dan juga produk, kemudian transaksi penjualan bahan dan produk, serta laporan. Dan pada halaman aktivitas menampilkan informasi singkat tentang total aktivitas, kemudian aktivitas hari ini ada berapa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian filter aktivitas dengan filter jenis pembelian produk, pembelian bahan, penjualan bahan, hasil penjahitan, dan seterusnya. Pengguna juga dapat memilih salah satu. Kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dapat dilakukan filternya itu. Dan ini untuk tampilan cetak PDF-nya gitu, atau cetak laporan. Lalu kemudian untuk halaman stok, yaitu stok bahan baku, menampilkan sebuah tabel dari bahan baku. Dan ini untuk halaman stok produk, di bagian atas ada filter stok produk, kemudian pada tabel ada nama produk, tipe produk, stok, dan harga per piece-nya. Dan ini untuk halaman stok koko untuk finishing. Di bagian atas ada filter seperti biasa, kemudian tabel finishing koko. Dan ini untuk halaman data produksi. Di bagian atas ada filter data, juga tombol tambah produksi, serta tabel produksi. Dan di bagian sudut kanan atas juga ada ringkasan dari produksi. Kemudian ini untuk halaman tambah produksi atau tambah pemotongan bahan. Kita memilih nama produknya apa, kemudian pemotongnya siapa, kemudian tanggal hasil potong, dapat kita pilih itu tanggal hasil potongnya. Kemudian ini untuk seri produksi, dan juga nomornya harus unik gitu. Ini total hasil pemotongan.
Kemudian upah per potong bisa dipilih melalui drop down, dan juga bisa input secara manual. Dan di sebelah kanannya juga ada total upah pemotong secara otomatis gitu. Dan pada bagian daftar bahan dapat kita pilih itu bahan baku yang digunakan dalam pemotongan ini apa aja gitu, bisa dipilih. Dan ini untuk total meter yang digunakan serta total rollnya juga. Dan kita juga dapat menambahkan lebih dari satu bahan baku. Kemudian kita simpan pemotongan, dan nanti hasil pemotongan akan muncul di daftar tabel. Kemudian kita menginputkan tanggal kirim bordir dan juga petugas bordirnya gitu. Ini untuk tanggal kirim bordir. Nanti setelah kita inputkan akan muncul di daftar tabel itu untuk tanggal kirim bordir serta bordirnya. Kemudian untuk menginput hasil bordir serta hasil tanggal bordirnya, kita inputkan di input hasil bordir. Kita input tanggal hasil bordir, kemudian upah per potongan bordir. Kita dapat memilih menggunakan drop down atau input secara manual. Dan total upah atau akan otomatis terisi gitu di sebelah kanan. Kemudian kita simpan. Nanti setelah disimpan akan muncul itu di daftar tabel produksi. Nah, kemudian kita untuk mengirimkan hasil, untuk mengirimkan ke penjahit, kita pilih penjahit. Kemudian tanggal kirim jahit kita inputkan juga, dan juga nanti akan muncul di tabel itu tanggal kirim jahit serta penjahitnya. Dan untuk menginputkan hasil jahit kita klik tombol tersebut, kemudian kita input tanggal hasil jahitnya, contoh tanggal 21. Kemudian ini upah penjahit, kita dapat memilih menggunakan drop down atau input secara manual itu. Kemudian di sebelah kanan ada total upah secara otomatis terisi gitu. Nah, kemudian kita simpan, dan nanti akan muncul itu di tabel hasil inputan yang barusan kita masukkan. Dan ini kita mencoba untuk membatalkan tahap hasil jahit. Nanti akan muncul konfirmasi, kemudian kita lanjutkan. Nanti tanggal jahit sama hasil jahit akan terhapus itu. Contoh kita inputkan kembali gitu dengan total hasil jahit yang berkurang gitu. Kita masukkan upah, kemudian kita simpan hasil penjahitan. Nah, nanti akan muncul sisa. Jadi sisa itu dari hasil potong dikurangi hasil jahit. Kemudian kita dapat melihat detail
halaman finishing koko, ini untuk input kirim finishing koko itu. Untuk nama penjahit kita dapat memilih lebih dari satu penjahit atau tidak memilih penjahit sama sekali. Dan ini untuk input tanggal kirim finishing. Kemudian ini untuk input keterangan gitu. Kemudian kita inputkan daftar koko yang akan dikirim ke finishing. Kemudian kita simpan. Nanti akan muncul pada tabel finishing koko itu informasi dari pengiriman finishing koko. Kemudian ini untuk halaman hasil finishing koko. Jadi halaman finishing koko itu untuk menginputkan hasil dari finishing koko itu. Ini untuk kembali. Dan upah per piece dapat kita pilih menggunakan drop down atau input manual. Dan untuk tabel ATK finishing kita dapat menginputkan ATK finishing yang digunakan itu, nama ATK finishing, kemudian jumlah dan juga satuan. Kita juga dapat menginputkan lebih dari satu jenis ATK finishing yang digunakan. Pada contoh kali ini kita menggunakan kancing dan plastik gitu. Kita pilih satuannya, untuk kancing kita buah, kemudian plastik kita satuannya set. Kita simpan hasil finishing. Nanti akan muncul detail hasil finishing itu, ringkasan finishing koko, kemudian koko yang telah beres melakukan finishing, kemudian ATK finishing yang digunakan. Kita juga dapat melihat laporannya gitu dalam bentuk PDF. Kemudian ini untuk halaman produksi, ada filter jenis karyawan, pemotong, bordir, penjahit maupun finishing. Dan juga menampilkan tabel upah gitu. Dan kita juga dapat menginputkan pembayaran hutang upah. Di bagian atas dapat dilihat ada karyawan, kemudian sisa hutang berapa, tanggal, jumlah bayarnya berapa, kemudian metode pembayarannya apa. Kemudian kita simpan. Nah, nanti untuk setelah kita menyimpan, nanti akan muncul total dibayar berapa, kemudian sisa upahnya berapa, dan juga status upah berapa. Status upahnya apa gitu. Nah, kemudian ini untuk halaman detail pembayaran upah. Dapat dilihat informasi hutang, kemudian di bagian kanan ada riwayat pembayaran gitu. Dan ini untuk halaman transaksi pembelian bahan baku. Di bagian atas ada informasi singkat, kemudian di bagian bawah sini ada tabel pembelian bahan baku. Dan ini untuk halaman input pembelian bahan baku, kita memilih supplier, kemudian tanggal pembeliannya,
kemudian daftar bahan baku yang akan dibeli itu, contoh 1 roll dan juga 100 meter itu yang akan kita beli. Kemudian kita simpan pembelian, nanti akan muncul detail pembelian. Dan ini untuk input bukti pembayaran. Nah, kemudian kita memasukkan jumlah nominal yang akan dibayarkan. Nah, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, nanti akan muncul di tabel riwayat pembayaran beserta buktinya. Untuk ini gambar contoh ya. Kemudian kita kembali, dan nanti akan muncul di tabel detail pembelian bahan baku. Nah, dan ini untuk halaman tampilan data pembelian produk. Ini halaman pembelian produk, kita pilih supplier, kemudian tanggal pembelian, daftar produk yang akan dibeli apa. Misal kita memasukkan 2 produk yang akan kita beli. Ini untuk satuannya dapat memilih piece atau kodi. Kemudian kita simpan pembelian. Nanti akan muncul detail pembelian itu. Kita inputkan pembelian produk, kemudian metode pembayaran kita input, kemudian masukkan bukti pembayaran. Untuk bukti pembayaran bisa input gambar atau PDF. Kita contoh gambar ini untuk dijadikan bukti pembayaran. Setelah kita submit, nanti akan muncul di riwayat pembayaran. Kemudian kita kembali. Nah, nanti akan muncul di detail pembelian produk. Nah, kemudian ini untuk halaman penjualan bahan baku. Nah, kita coba tambah penjualan bahan baku. Nah, kemudian input nama reseller, tanggal penjualan, daftar bahan baku yang akan dijual, kemudian total meter yang akan dijual serta roll yang akan dijualnya berapa itu. Nah, kemudian kita simpan penjualan. Nah, nanti akan muncul detail penjualan bahan baku. Ini adalah jumlah yang dibayarkan itu. Nah, kemudian metode pembayarannya apa? Input bukti pembayaran. Kemudian kita simpan pembayaran. Nanti akan muncul di riwayat pembayaran. Nanti akan muncul di tabel detail penjualan bahan baku. Dan ini untuk halaman data penjualan produk. Kita masukkan nama reseller, tanggal penjualan produk, kemudian daftar produk yang akan dijual berapa. Dan ini untuk satuannya kita simpan penjualan. Nanti akan muncul di detail penjualan produk. Kemudian kita input
jumlah yang dibayarkan, kemudian bukti pembayaran. Ini untuk contoh ya. Kemudian kita simpan. Nah, nanti akan muncul di riwayat pembayaran ya. Dan dapat kita lihat juga buktinya dalam bentuk PDF. Dapat dilihat di detail penjualan produknya. Dan ini untuk halaman laporan pengeluaran kas. Kita juga dapat melihat laporannya per bulan, kemudian per tahun, dan juga cetak laporan dalam bentuk PDF. Dan ini untuk halaman master data, data bahan baku, dapat kita edit itu untuk data bahan bakunya. Kemudian dapat kita tambahkan juga data bahan baku. Kemudian ini untuk data produk, dapat kita tambahkan produk baru. Kemudian dapat kita ubah produknya. Dan ini untuk data pemotong, dapat kita tambahkan. Kemudian dapat kita ubah juga data yang sudah adanya. Dan ini untuk data bordir, dapat kita tambahkan. Kemudian untuk ubah data bordir. Dan ini untuk data penjahit, dapat kita tambah data penjahit. Dan juga dapat kita ubah data penjahitnya. Dan ini untuk data finishing, dapat kita tambahkan pula. Dan juga dapat kita ubah gitu. Dan ini untuk data reseller, dapat kita tambahkan. Kemudian dapat kita ubah pula data resellernya. Kemudian ini untuk data supplier, dapat kita tambahkan. Dan juga dapat kita ubah itu data supplier. Dan ini untuk data tarif upah, dari mulai pemotongan, bordir, penjahit sampai finishing ada di sini gitu. Dapat kita tambahkan datanya atau kita hapus. Kemudian ini untuk halaman grafik penjualan produk itu. Dapat dilihat grafik penjualan per produk dalam nilai rupiah. Kemudian di sebelah kanan ada top 10 produk terlaris. Kemudian jumlah terjual per produk dalam diagram batang. Kemudian di bawah ada penjualan produk dalam bentuk pie chart. Kemudian ini distribusi penjualan per produknya dalam satuan persen.
Kemudian ini untuk halaman HPP penjualan produk, dapat kita pilih itu per bulannya. Kemudian di sebelah kiri ada input biaya produksi, dan di sebelah kanan ada informasi penjualan produk. Kita coba input keterangan biayanya, kemudian total HPP-nya, kemudian kita simpan biayanya. Nah, nanti akan muncul totalnya berapa. Kemudian untuk laba bersih itu dari total penjualan produk dikurangi total biaya produksi. Dan ini untuk halaman daftar pengguna, kita dapat menambahkan pengguna baru, username, password, nama lengkap, kemudian role, dan juga kontak. Kemudian kita juga dapat mengubah data yang sudah ada. Kemudian untuk melakukan logout, kita menekan tombol logout.